Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. I hope you always healthy and happy. Okay, before we start our study, let's pray to Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati dan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita berada di akhir pembelajaran pada minggu ini. Kita di buku tematik ini merupakan pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Besok kalian sudah weekend, jadi lebih semangat lagi ya di pembelajaran kita yang terakhir. Semangat! Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kalian siapkan alat tulisnya, buku tematik, dan soal yang sudah kalian dapatkan. Oke, kita buka buku tematik di halaman 48. Kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di sekolah. Nah, di halaman 48 itu ada soal atau ada gambar berseri. Nah, Bu Rizka sudah pernah membahas tentang gambar berseri. Misalnya, di nomor 1 di halaman 48 ya. Yang pertama, sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan. Nomor 2, sebelum kita makan, kita harus berdoa, yang merupakan ada di sila Pancasila yang ke-1. Oke, yang ketiga, kita harus makan dengan tertib, tidak boleh dengan berbicara. Yang keempat, yaitu kita selesai makan, jangan lupa untuk minum. Yang kelima, selesai makan, kita harus mencuci piring. Karena kalian masih harus didampingi orang tua, maka saat mencuci piring, kalian harus juga didampingi oleh orang tua. Nah, selanjutnya di sini Bu Rizka akan menjelaskan tentang berbagai macam agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, perlu kalian tahu bahwa di Indonesia memiliki 6 kepercayaan atau 6 agama. Yang pertama, Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci, yaitu Sabda Suci. Dan orang Hindu atau mereka yang beragama Hindu, tempat ibadahnya disebut dengan pura. Selanjutnya, agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab, yaitu Tipitaka, kitab suci agama Buddha. Agama Buddha, tempat ibadahnya yaitu vihara. Yang ketiga, Konghucu. Orang Konghucu, kitab suci Wujing. Kemudian tempat ibadahnya yaitu kelenteng. Kemudian ada kepercayaan Kristen Katolik. Nah, kitab sucinya yaitu Alkitab. Sedangkan tempat ibadahnya gereja. Nah, di sini juga ada Kristen Protestan. Kristen Protestan, kitab sucinya juga Alkitab dan tempat ibadahnya di gereja. Dan yang terakhir yaitu agama Islam. Ini adalah agama kepercayaan kita. Agama Islam, kitab sucinya kalian pasti tahu dong. Apa? Ya, kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan tempat ibadahnya di masjid. Nah, di sini di pembelajaran kita yang terakhir, Bu Rizka punya soal cerita, ya. Jadi kita mulai sekarang sudah harus banyak belajar penjumlahan
dengan menggunakan soal cerita. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Selisih. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Kalau ditanyakan selisih, berarti penjumlahan tersebut dikurangi. Nah, di sini Bu Rizka sudah menulis cara bersusun. Tapi di sini belum ada keterangannya. Soal cerita di atas, penjumlahan di atas ditambah atau dikurangi. Tadi yang ditanyakan selisih berarti dikurangi. Oke. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. 5 dikurangi 5, 0. 6 dikurangi 4, 2. Nah, 4 dikurangi 9, bisa? Tidak. Karena 9 lebih banyak daripada 4. Jadi, 4 ini harus pinjam. Pinjam ya. Pinjam di sini menjadi 14 dan di sini karena dipinjam 1 menjadi 2. 14 ini kita coret ya, jadinya 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kemudian ini sisa 2. 2 dikurangi 2, 0. Apa boleh Bu Rizka menulis 0 di depan? Tidak boleh. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya yaitu 520. Oke, 520. Nah, soal cerita tersebut, pembahasan tersebut merupakan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Karena ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema yang kedua, maka kalian juga harus belajar tentang soal evaluasi atau soal-soal yang ada di akhir dari pembelajaran subtema 2. Soalnya di mana Bu Rizka? Ada di buku tematik di akhir pembelajaran. Nah, tetap kalian juga harus mengerjakan soal yang sudah kalian terima. Jangan lupa setelah mengerjakan, kalian rapikan alat tulisnya, buku tematiknya, dan soalnya. Oke, pesan Bu Rizka, tetap patuhi orang tua, sholat 5 waktu, dan rajin belajar. Oke, Bu Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.